Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah Siregar dengan NPM 22061010200025. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan video tentang adat dan kebudayaan yang berada di Aceh. Baiklah, tidak lama-lama kita akan melihat apa saja sih adat dan kebudayaan yang berada di Aceh. Berikut cuplikannya. Kebudayaan di Aceh merujuk pada beragam ekspresi budaya dan seni yang berkembang di Aceh, Indonesia. Aceh memiliki warisan yang kaya, termasuk seni musik, tari, seni rupa, dan sastra. Seni tradisional Aceh seringkali diwarnai oleh pengaruh Islam, dengan banyak pertunjukan seni yang menggambarkan nilai-nilai keagamaan dan sejarah lokal. Baiklah, kita akan melihat beberapa adat dan kebudayaan yang berada di Aceh. Pertama-tama kita akan menjelaskan tarian-tarian apa saja yang berada di Aceh. Yang pertama ada tari Rabani Wahid. Rabani Wahid adalah sebuah tarian yang terdapat di Samalanga, Kabupaten Biren. Tarian ini mulai berkembang pada tahun 1980-an. Rabani Wahid dapat diartikan sebagai Allah, Sang Rab yang satu. Dengan identitas tarian ini, yang syair-syairnya berisikan pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah, nasihat-nasihat dan cerita yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Tari Rabani Wahid dimainkan oleh laki-laki yang terdiri dari 10 orang penari dan 2 orang cehrat yang membacakan syair dalam setiap gerakan tari yang ditampilkan. Dalam pertunjukannya, Rabani Wahid secara umum terdiri dari 2 formasi, yaitu formasi duduk berbanjar dan formasi berdiri melingkar. Yang kedua, tari Resam Brumi. Tari Resam Brumi merupakan tarian yang berasal dari Gayo, yang berkembang di Kabupaten Aceh Tengah. Resam Brumi secara harfiah diartikan kebiasaan atau peraturan bersawah. Tarian ini disebut Resam Brumi karena menggambarkan kegiatan masyarakat Gayo dalam mengelola pertanian, khususnya bersawah dengan cara tradisional, di mana pekerjaan tersebut dilaksanakan secara gotong royong yang dimulai dengan kegiatan mengolah tanah garapan sampai mendapatkan hasilnya. Yang ketiga ada tari Saman. Tari Saman merupakan tarian yang terkenal dalam masyarakat Gayo, terutama bagi masyarakat di Kabupaten Gayo Lues dan daerah Lukup Serbejadi Aceh Timur. Tarian ini sangat digemari masyarakat, maka tidak heran seorang pemain yang baik akan dikenal oleh masyarakat hingga sampai sekarang ini. Tari Saman dimainkan para pria yang berjumlah tidak lebih dari 11 orang, 9 sebagai penari dan 2 sebagai pemberi aba-aba. Namun pada perkembangannya menyadari bahwa sebuah tarian akan menjadi semakin semarak jika dimainkan oleh lebih banyak penari. Maka tari Saman pun jadi boleh ditarikan oleh lebih dari 11 penari. Yang keempat, tari Sekapur Siri. Tari Sekapur Siri adalah siri yang sudah diracik yang terdiri dari daun siri, kapur, pinang, kacu, dan cengkeh. Tarian ini berasal dari masyarakat Aceh Tamiang. Tari Sekapur Siri digunakan sebagai persembahan dalam rangka menyambut tamu dan menyambut pengantin pada pesta perkawinan. Oleh karena itu, gerak dalam tarian ini memperlihatkan kelembutan, kesopanan, dan keramahan. Tarian Sekapur Siri ini ditarikan secara berkelompok, yaitu 4, 6, atau 8 orang putri. Yang kelima ada tari Saudati. Saudati merupakan sebuah tarian yang berkembang di masyarakat Aceh pesisir, terutama di Pidi, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Pada mulanya, tari ini berfungsi sebagai media dakwah, namun seiring berjalannya waktu, Saudati menjadi media hiburan. Tarian ini dimainkan oleh 8 penari laki-laki, seorang ceh, 2 orang apet di kiri dan kanan, serta 2 orang enuk cahi sebagai pelantun syair. Pertunjukannya dapat dilakukan di atas pentas dan juga bisa tanpa pentas, terutama pada malam hari. Yang keenam ada tari Siti Payung. Siti Payung adalah sebuah tarian yang berasal dari Aceh Tamiang.
Tari Siti Payung diangkat dari kisah seorang perempuan yang bernama Siti Sahara, seorang putri raja dari Aceh Tamiang. Tarian ini merupakan jenis tari kelompok karena ditarikan oleh lebih dari 2 orang secara bersama-sama. Penari Siti Payung berjumlah 10 hingga 12 orang perempuan. Sebagai hiburan, tari ini ditampilkan pada acara-acara hiburan, menyambut tamu, dan kegiatan budaya. Yang ketujuh ada tari tarik pukat. Tarik pukat bermakna menarik jala. Kegiatan itu terdapat di daerah pesisir yang merupakan kegiatan rutin nelayan. Tarik pukat yang menjadi nama tarian ini menggambarkan aktivitas nelayan Aceh pada saat menangkap ikan di laut. Tarian ini biasanya ditampilkan pada berbagai acara, seperti penyambutan tamu dan acara budaya. Tarian ini dimaknai sebagai gambaran sikap gotong royong dan semangat kebersamaan masyarakat. Tari tarik pukat biasanya dimainkan oleh perempuan yang berjumlah 7 orang atau lebih. Dalam pertunjukannya, penari menggunakan busana tradisional dengan diiringi oleh musik pengiring. Penari menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan tali sebagai atribut menarinya. Yang kedelapan ada tari tuak kukur. Tari tuak kukur merupakan sebuah tarian garapan yang berkembang menjadi tari rakyat suku Gayo di kabupaten, berasal dari tari esek-esekui atau bunyi tanpa beras yang disempurnakan dan bercerita tentang mengusir unggas dari sawah, panen raya, dan memetik hasilnya, sehingga dianggap sesuai dinamai dari tari tuak kukur. Tari tuak kukur ditarikan oleh 7 penari wanita dan seorang penari pria yang berprofesi sebagai pemanah burung. Dalam penampilan tari tuak kukur, seluruh penarinya mengenakan pakaian adat Gayo, yaitu baju kerawang, upuh kerawang, dan ketawak. Musik yang dipakai sebagai pengiring tari tuak kukur adalah alat musik modern tanpa menggunakan alat musik tradisional seperti canang, gedegem, gong, dan lain-lain. Yang kesembilan ada tari tulu-tulu. Tulu-tulu adalah sebuah tarian yang berkembang di kota Sabang sejak 1920-an. Tarian ini diciptakan oleh penduduk Sabang yang berasal dari Nias, Sumatera Utara. Tarian tulu-tulu diperuntukkan sebagai hiburan atau pelipur lara. Tarian ini dimainkan oleh laki-laki yang jumlahnya 8, 12, hingga 18 orang dan seorang penyanyi yang memimpin nyanyiannya. Tarian tulu-tulu menggambarkan keadaan raja-raja di Nias seperti persiapan dalam menghadapi peperangan, mengadakan pesta, dan memerintahkan rakyat untuk bekerja. Yang ke-10 ada tari turun kuai enen. Tari turun kuai enen merupakan tari kreasi yang mentradisi di Kabupaten Gayo Luas. Tarian ini terinspirasi dari kegiatan anak gadis atau seberu pada zaman dahulu yang punya kebiasaan mengambil air dari dalam telaga di tepi sungai dengan menggunakan bambu. Sebelum air dibawa ke rumah, biasanya mereka terlebih dahulu mandi di sungai. Tari ini ditradisikan khusus kaum perempuan yang berjumlah 7 orang atau disesuaikan dengan menggunakan perlengkapan labu atau kendi dan koran atau bambu yang dijadikan tempat air. Mereka menggunakan busana adat Gayo Luas yang biasanya dikenakan penari tradisional yaitu bines. Biasanya tarian ini ditampilkan pada acara-acara kebesaran sebagai seremonial. Yang ke-11 ada teganing. Teganing merupakan alat musik pukul tradisional masyarakat Gayo. Alat musik ini dibuat dari seruas bambu pilihan dengan memanjang yang disebut kekepak, dengan menoreh memanjang tempat tali sebanyak 3 buah dan tidak boleh terputus atau terpisah dari bambunya. Bunyi dari ketiga tali yang dimainkan menggunakan stik kayu berfungsi sebagai alat musik logam di Gayo seperti canang, memong, dan gong. Ketiga talinya diganjal agak tinggi untuk setelah suara dan memisahkan tali dan bambu. Biasanya ruas bambu yang dipakai harus mencukupi panjang, besar diameter, dan usia bambu yang tua. Yang ke-12 ada ula-ula lembing.
Ula-ula lembing merupakan sebuah tarian drama bermusik yang diiringi oleh lagu dan instrumen yang terdiri atas biola, gendang, gelombang, dan canang. Tarian ula-ula lembing dimainkan oleh gadis dan pemuda Melayu Tamiang di sepanjang pesisir pantai ketika bulan purnama. Jumlah penari adalah 12 orang yang mengenakan pakaian adat Tamiang. Tarian ula-ula lembing pada mulanya berkembang di daerah pesisir Aceh Tamiang, terutama di Kerajaan Bendahara. Tarian ini dimainkan secara melingkar menyerupai ular dengan gerakan yang lincah dan dinamis. Tarian ini kemudian berkembang menjadi tarian hiburan yang ditampilkan pada acara tertentu seperti perkawinan dan penyambutan tamu. Yang ke-13 ada aman remu. Aman remu atau amaremu yaitu senjata tetak asli Gayo. Senjata ini memiliki ujung yang lebih lebar daripada matanya seperti kelewang Aceh. Namun memiliki beberapa perbedaan, yaitu ujung matanya melengkung ke arah punggungnya bukan ke arah matanya. Senjata ini juga dipakai dengan menggunakan sarung. Aman remu tidak memiliki saluran darah pada kedua sisinya, antara mata dan punggungnya yang lurus. Yang ke-14 ada enuk bude. Peluru atau enuk bude dan peluru kecil-kecil atau enuk perincut yang dipergunakan di Aceh dulunya adalah buatan sendiri. Peluru yang dibuat sendiri dinamakan enuk bude tanoh dan yang diimpor disebut enuk bude laut. Mesiu yang diimpor buatan Eropa atau ubat belayat dikirim dalam botol-botol kaleng berwarna merah. Mesiu yang bermutu tinggi dinamakan orang obat enu bayam yang menyerupai biji bayam, dan jenis yang lebih kasar dinamakan ubat meruyam. Yang ke-15 ada are. Are atau bambu yang berasal dari Gayo adalah alat takar yang terbuat dari potongan bambu yang dilubangi pada bagian jian. Are juga digunakan sebagai satuan ukur dalam transaksi jual beli, garam, asam sunti, dan buah melinju atau boh maulingu. Selain itu, menukar biji-bijian dan transaksi jual beli, are juga digunakan untuk menakar zakat fitrah. Untuk zakat fitrah harus ditakar sampai penuh membentuk kerucut atau are maum, are mauleh, dan are cuco. Yang ke-16 ada penyakit donya. Penyakit donya atau penyakit dunia, yaitu pengetahuan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Aceh, di mana sesuatu karena ulah makhluk halus dan juga penyakit dikarenakan ulah seseorang dengan menggunai orang lain atau pekonang. Ada beberapa penyakit donya yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Pertama, di manyang atau mau ramboi, yang sering juga disebut mau rampot. Tanda-tandanya adalah si sakit kehilangan kesadaran, tubuhnya menjadi kaku, dan gigi tertekuk erat. Badannya menjadi panas, bila dalam keadaan tidur ia akan mengigau. Ada juga yang kesurupan sehingga berbicara tidak karuan dan tertawa sendiri terus-menerus. Bila yang kena seorang perempuan, rambutnya akan dibuat terurai. Pengobatannya dapat dilakukan selain oleh para tabib dan dukun ataupun seorang ulama, dan juga oleh hampir semua wanita-wanita tua dengan cara pau rampot. Biasanya syaitan yang masuk ke dalam tubuh seorang itu akan dapat diusir secara mudah dengan mau rampot atau dengan dirajah. Yang ke-17 ada Pou Penblang. Masyarakat Aceh seperti juga masyarakat Melayu di Semenanjung Malaka memiliki pengetahuan lokal yang berkaitan dengan urusan penanam padi beserta lahannya. Kira-kira sebulan sebelum mulai turun ke sawah, diadakan semacam kenduri sawah untuk mendapatkan berkah dan dijauhkan dari segala bentuk penyakit yang dapat mengganggu tanaman padi, dan menjaga agar semangat padi yang ada di sawah tetap bertahan, sehingga bisa menumbuhkan padi dengan subur dan hasil yang melimpah. Memulai pekerjaan bersawah dilakukan secara serentak setelah Poutablang atau tetua sawah mengumumkan kapan hari baik untuk turun ke sawah. Poutablang ini ahli ilmu perbintangan sehingga dapat menentukan datangnya kouneng atau musim yang tepat untuk memulai mengerjakan sawah atau Pou Penblang.
Biasanya jatuh pada bulan Zulkaidah dan Zulhijjah atau Keunong 13 dan Keunong 11. Yang ke-18 ada pewarisan nilai. Nilai-nilai hidup dalam masyarakat Aceh dimanifestasikan dalam Hadi-Majah. Hadi-Majah adalah serangkaian kata-kata bijak yang ditutur secara turun-temurun dalam masyarakat Aceh. Istilah Hadi-Majah berasal dari perpaduan kata Arab atau Islam dan lokal Aceh. Hadi berasal dari kata hadis yang mempunyai makna dasar berita, perkataan, ucapan, atau ungkapan. Sementara Majah mempunyai akar kata yang sama dengan Maha, yaitu nenek atau moyang perempuan. Jadi Hadi Majah adalah sekumpulan ungkapan nasihat yang bersumber dari nenek moyang, diikuti dan dipertahankan oleh generasi berikutnya di Aceh. Secara umum, kata-kata bijak yang syarat makna filosofis dan histori ini dinamakan pepatah, peribahasa, atau kata mutiara. Dan yang terakhir ada pam kutika. Kutika atau ketika berarti waktu, masa, atau sewaktu. Si kutika berarti seketika, panjang kutikanya berarti kapan waktu yang baik. Surat kutika berupa surat berhias berbagai macam gambar dan daftar guna mengetahui waktu yang baik atau tidak baik dalam melaksanakan suatu rencana. Kutika yang berarti melihat waktu yang baik atau tidak baik untuk memulai suatu pekerjaan baik yang bersifat harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Masyarakat Aceh biasanya terlebih dahulu melihat atau bertanya kepada ahli nujum atau astrolog tentang waktu-waktu yang tepat dan baik untuk bersikap atau melaksanakan suatu maksud. Nah, itu dia beberapa adat dan kebudayaan yang berada di Aceh. Kita sebagai generasi muda yang terutama di masyarakat Aceh, kita harus mengingat dan mengembangkan kembali adat dan kebudayaan yang sudah tidak dipakai di zaman sekarang. Kita sebagai generasi muda harus menerapkan kepada generasi-generasi selanjutnya biar supaya mereka tahu bahwa adat dan kebudayaan Aceh itu sangat penting untuk kita ingat dan kita kembangkan kembali. Itu saja penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.